I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Awan dan teman-teman yang berbahagia, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang 10 pekerjaan perkantoran. Perkenalkan, nama saya Widi Agustin, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Haikal, absen 14. Perkenalkan, nama saya Nimatu Sadia, absen 24. Perkenalkan, nama saya Kautavia, absen 7. 10 profil pekerjaan di perkantoran. 1. Sekretaris. Sekretaris adalah seorang profesional administrasi yang memainkan peran integral dalam bisnis dan lingkungan organisasi lainnya. Sekretaris biasanya adalah individu yang memelihara dan mengatur tugas kantor, terapkan prosedur dan melaksanakan tugas administrasi tambahan, tergantung pada sifat pekerjaan mereka. Surat pendidikan, ijazah minimal diploma 3, sekretaris atau pengalaman menjadi resepsionis atau staf administrasi selama minimal 2 tahun. Surat pengetahuan dan keterampilan. 1. Harus mempunyai attitude dan keterampilan yang baik. 2. Mempunyai human relation skills yang baik. 3. Sekretaris harus bisa mendapatkan informasi secara cepat, bisa berbagai macam-macam bahasa asing. Pekerjaan yang kedua, resepsioner. Resepsioner bertugas sebagai penerima tamu, menerima telepon dan menghubungkan ke dalam defisit perusahaan. Surat pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK, lebih baik lagi apabila lulusan SMK perhotelan. Sedangkan jika diploma 3 atau S1 berasal dari jurusan MPLB. Surat pendidikan dan keterampilan. 1. Gigih dan cerdas. 2. Baik, sopan, ramah, dan bijaksana. 3. Rasa tanggung jawab. 4. Loyalitas. 5. Rasa tanggap. Pekerjaan yang ketiga, staf admin IT. Staf admin IT adalah seseorang yang memiliki tugas untuk merancang dan melakukan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, menjaga keamanan sistem, melakukan audit dan dokumentasi. Syarat pendidikan, SMK dengan jurusan komputer, teknologi, dan informasi. Surat pengetahuan dan keterampilan. 1. Menguasai sistem operasi MS Office. 2. Menguasai program komputer. 3. Menguasai sistem jaringan. 4. Menguasai penanganan virus dan malware. 5. Menguasai perangkat lainnya yang terhubung dengan komputer. 4. Staf operasional gudang. Deskripsi. Dalam buku panduan lengkap menjadi programmer karya Junindar, dijelaskan bahwa warehouse atau staf gudang adalah karyawan yang bertugas bertanggung jawab pada gudang. Surat pendidikan, memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat. Surat pengetahuan dan keterampilan, cermat dan teliti. 2. Kemampuan adaptasi baik. 3. Pekerja keras. 4. Membantu pekerja dalam sebuah tim. 5. Front office. Deskripsi, bagian pusat bekerja sebagai jantung dan pusat dari segala aktivitas tamu yang mengenai proses check-in maupun check-out yang menjadi prinsip dalam mengenai di depan. Surat pendidikan, mendalami ilmu administrasi perkantoran ataupun manajemen perhotelan. Surat pengetahuan dan keterampilan. 1. Sangat terorganisasi. 2. Berorientasi pada detail. 3. Berkomunikator yang hebat. Administrasi. Deskripsi, administrasi perkantoran adalah proses mengawasi sehari-hari kantor. Tugas seorang admin perkantoran biasanya menjadi tanggung jawab seorang manajer. Tugas utama admin perkantoran adalah menuju undang-undang perusahaan dan peraturan lain yang berlaku untuk industri bisnis mereka, untuk memastikan perusahaan menerapkannya dan praktik sehari-hari. Syarat-syarat pendidikan. 1. Mampu berpikir cepat dan tepat. 2. Memiliki keterampilan Office dan internet. Surat pengetahuan dan keterampilan. 1. Memahami teknologi. 2. Kemampuan komunikasi yang baik. 3. Kemampuan
baik. 5. Memperhatikan detail dan ketelitian. 7. Amin HRD Human Resource Development. Deskripsi profesional yang mengurus dan mengupdate dokumen terkait human resource serta menjadi kontak utama bagi setiap orang yang memiliki pertanyaan terkait HR. Tugas membantu perusahaan pada bidang perekrutan dan data karyawan perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi baik untuk karyawan untuk maupun perusahaan. Syarat-syarat pendidikan manajemen atau psikolog. Surat pengetahuan dan keterampilan. 1. Komunikasi. 2. Kemampuan memecahkan masalah. 3. Kemampuan mengambil. 4. Keputusan. Kemampuan organisasi. 5. Kemampuan berpikir strategis. 6. Kemampuan multitasking. 7. Kemampuan negosiasi. 8. Staf admin marketing. Deskripsi seorang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencatatan penjualan, mengunggah produk, merangkum pesanan, dan melayani pembelian yang ingin melakukan pemesanan. Syarat-syarat pendidikan minimal diploma 3, diutamakan jurusan manajemen marketing dan ilmu komunikasi. Syarat pengetahuan dan keterampilan. 1. Memahami dasar administrasi perkantoran. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Mengikuti kualifikasi. 9. Arsipasi. Deskripsi arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi tugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Tugas pengolahan arsip dinamis. Syarat-syarat pendidikan: beri ijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang berakreditasi. Surat pengetahuan dan keterampilan. Surat menyurat seluk-beluk tentang organisasi dan tata kearsipan atau sistem kearsipan. 10. Asisten pribadi. Deskripsi membantu atasan menyelesaikan tugas pribadi. Surat pendidikan minimal diploma 3 sampai S1. Surat pengetahuan dan keterampilan. 1. Memiliki keterampilan manajemen waktu terkaitan erat dengan organisasi. 2. Memiliki ilmu tugas yaitu bisa tetap fokus tugas sambil mengenai gangguan seperti panggilan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.